Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas di Cimahi ya. Para orang tua murid dari sekolah Darut Tafaqquh di Cimahi. Materi yang kita akan bahas sekarang, tapi nggak akan lama kok insya Allah, setengah jam beres, adalah anak antara harapan dan ujiannya. Ujian dan harapan. Di dalam agama kita, anak ini berstatus banyak hal. Pertama, anak ini anugerah. Kedua, anak ini juga ujian. Ketiga, nah itu yang menjadi penyemangat kita ketika punya anak, yaitu apa? Harapan. Pertama, anak itu adalah anugerah karena anak bisa menjadi sumber kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Makanya setiap orang merasa bangga dengan memiliki anak selain memiliki harta, dan itu termasuk salah satu di antara hiasan kehidupan dunia. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad." Kehidupan dunia ini hanyalah main-main dan senda-gurau. La'ibu walahun wazinatun, hanya perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, saling bangga-bangga di antara kalian. Wa takathurum fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak harta-harta dan anak-anak. Jadi harta dan anak menjadi salah satu penyebab bangganya manusia di dalam kehidupan di dunia ini. Ini menunjukkan harta, anak, selain ujian juga anugerah. Dan ini Allah akan berikan salah satunya kepada orang yang banyak-banyak beristighfar. Dalam surah Nuh Allah menyatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin." Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian kepada Allah, minta ampunan, karena Allah itu Maha Pengampun. Akibatnya kalau kalian banyak istighfar, yursilis sama 'alaikum midrara, Allah akan beri anugerah kepada kalian sebagai balasan atas istighfar kalian, berupa apa? Hujan yang turun menjadi rahmat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, lalu Allah berikan kepada kalian harta dan anak yang banyak. Anugerah yang Allah berikan
sebagai balasan atas istighfar kalian itu adalah salah satunya berupa harta dan anak-anak. Dan ini balasan atas istighfar. Makanya diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari yang jazm. Yursilis sama, tadinya yursilu. Karena jazm jadi yursil, terus karena bertemu dengan huruf yang disukun dikasrohkan. Yursilis sama alaikum idra wa yumdidkum. Bukannya wa yumdidu, tapi wa yumdidkun bi amwali wa banin. Dijazmkannya fi'il mudhari karena ini adalah fi'il jawab atas syarat. Karena istighfar efeknya diberi hujan yang menjadi rahmat, diberi harta dan anak-anak yang banyak. Ini hubungan sebab akibat. Menunjukkan harta dan anak adalah anugerah, balasan atas istighfar. Terus ini bisa menjadi sumber kebahagiaan dunia bahkan sampai akhirat. Kalau dikelola secara benar. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat karena harta dan anak-anak. Doa yang Allah cantumkan dalam surah Al-Furqan, doa ibadur rahman salah satunya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak turun yang akan menjadi qurrata ayun. Qurrata ayun itu sumber kebahagiaan, diungkapkan dengan berbinarnya mata. Ini ungkapan seperti di kita, orang yang bahagia, yang tenang dan tentram kehidupannya diungkapkan dalam kalimat tiis celi herang mata. Aduh, ya mati celi herang mata. Artinya celikna teh teu loba dedengian. Anu pikas sebelen. Yang bikin sakit hati, bikin tidak nyaman. Matanya juga tidak melihat hal yang membuat emosi, kesel, bete gitu. Disebut tiis celi herang mata. Tenang, tentram, senang, bahagia, gembira. Qurrata ayun menjadi sumber kebahagiaan. Istrinya, anak-anaknya menjadi sumber kebahagiaan. Bagaimana caranya? Dikelola dengan baik. Didik dengan sebaik-baik menjadi orang yang soleh, solehah. Kata Imam Al-Qurtubi, laisa syai'un aqarra ala qalbil mu'min min ayyara azwajahu wa auladahu muti'ina lillah. Tak ada sesuatu pun yang bisa lebih membahagiakan hati seorang mukmin dibanding melihat istri-istrinya, anak-anaknya semuanya taat kepada Allah. Istrinya ahli ibadah dan ibadahnya melahirkan kemuliaan akhlak, ketaatan. Anak-anak juga ahli ibadah. Tentram atau bahagia itu. Ini yang disebut dengan qurrata ayun. Dengan demikian anak itu anugerah asal dikelola secara baik. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya li arba'atin nafar." Dunia ini diperuntukkan bagi 4 golongan manusia. Kita tidak akan menjelaskan keempat-empatnya, panjang teuing. Padahal materi kita yang pokoknya bukan itu. Salah satunya adalah abdun razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang oleh Allah diberi rizki, harta dan juga ilmu. Terus fayattaqi fihi rabbahu wa yasilu bihi rahimah
wa ya'lamu fihi lillahi haqqa. Orang ini karena punya harta plus ilmu ini melahirkan keimanan. Semua lafaz iman dalam Al-Quran di dalamnya sudah terkandung makna ilmu. Iman maksudnya adalah iman yang lahir dari ilmu. Ilmu tentang Allah dan syariatnya, ilmu agama ini kalau dipelajari, difahami secara benar melahirkan iman. Jadi ilmu melahirkan iman, hartanya dikelola. Makanya disebut fattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Wa yasilu bihi rahimah. Dia jadikan harta dan ilmunya sebagai alat untuk menyambung silaturahmi. Wa ya'lamu fihi lillahi haqqa. Dia mengetahui hak Allah di dalam harta dan ilmunya. Apa akibatnya? Akibatnya hartanya dikelola secara baik oleh ilmu dan imannya. Plus anak-anaknya dididik secara baik. Ini disebut wahadha afdalul manazil. Ini seutama-utama level. Seutama-utama tingkatan. Ketika orang memanage, mengelola, mengatur apa yang dimilikinya oleh ilmu dan iman. Punya harta, punya pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, termasuk anak-anak. Dikelola dengan ilmu dan iman, maka dia tunaikan hak-haknya. Hak-hak harta, hak-hak dari anak-anak. Dia lakukan kewajiban dia untuk menunaikan hak-hak tersebut. Maka hartanya, anak-anaknya, pangkat, jabatan, kekuasaannya menjadi penolong dia yang menguntungkan dia di akhirat. Karena dari semua yang dimilikinya ketika dimanage, dikelola, diurus dengan ilmu dan iman, itu menjadi ibadah, menjadi sumber pahala. Karena itulah maka harta dan anak-anak salah satu fungsinya adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Wajib disyukuri. Inilah yang pertama. Kedua, selain menjadi anugerah, harta dan anak-anak juga menjadi ujian. Banyak ayat Allah Azza wa Jalla dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwa harta dan anak-anak itu fitnah. Ujian bagi kalian. Karena apa? Karena ada kewajiban yang harus ditunaikan terhadap anak-anak. Dan menunaikan kewajiban terhadap anak-anak ini tidak enteng, tidak mudah, tapi berat, susah. Anak-anak itu harus dijaga di dunia saja. Kita mengawasi anak-anak agar tidak celaka. Kalau main ulah teterekelan. Karena pagar, karena tatangkalan. Bisi apa? Bisi jatuh. Jangan main ke jalan. Bisi katabrak motor, katabrak mobil. Kalau musim layangan, ulah berbet morok lang layangan. Bisi cilaka kan gitu ya. Dijaga. Supaya apa? Supaya tidak celaka. Ulah papana santing, bisi hidung, bisi lestreng. Dijaga kesehatannya, dijaga keselamatannya, dijaga gizinya, makanannya, semuanya. Agar apa? Agar tumbuh berkembang secara sehat, selamat, manfaat. Nah, dalam agama kita, anak itu tidak hanya wajib dijaga dalam kehidupan dunia, tapi terutama akhiratnya. Jangan sampai di akhirat celaka, masuk neraka, wal'iyadzubillah. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak-anak dari api neraka. Ini ujiannya di sini nih. Seringkali istri dan anak tidak nurut ketika dididik. Bandel, bedang, wangkelang, tekapalang, turunan merenti orang tuanya. Jaga diri mereka, diri kalian dan mereka dari api neraka. Gimana caranya? Allimuhumul kitab was sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Karena hanya Al-Quran dan As-Sunnah yang bisa apa? Menyelamatkan mereka dari neraka. Dengan cara difahami dengan pemahaman yang benar. Diamalkan, diaplikasikan, didakwahkan dan sabar. Itu yang akan menyebabkan orang itu terhindar dari api neraka. Wal asri. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminu shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini 4 kewajiban yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian. Rugi itu maksudnya terkena azab. Demi waktu manusia pasti rugi. Kepastiannya itu ditekankan berkali-kali. Pertama diawali oleh sumpah. Sumpah maknanya taukid. Kedua ada huruf inna, disebut huruf taukid, innal insana. Ketiga ada huruf lam taukid, lafi husrin, laknya dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang. Tidak boleh dibaca innal insana la fi husrin. Oh, terbalik itu maknanya. Kalau laknya dibaca panjang disebut lak nafi, artinya tidak. Kalau laknya dibaca pendek disebut lam taukid, artinya pasti. Ini harusnya pasti terus dibaca panjang jadi tidak. Innal insana la fi husrin, sungguhnya manusia itu tidak akan rugi. Tuh kan terbaliknya. Harusnya pasti rugi, ini malah tidak. Jangan salah baca. Panjang pendek pengaruhnya bisa bertolak belakang. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu sungguhnya pasti rugi. Illa kecuali orang yang melakukan 4 hal. Yang ini kemudian menjadi kewajiban. Kalau 4 hal yang dilakukan, selamat dari api neraka, dari kerugian. Apa itu? Illal ladzina amanu. Berilmu, pelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun lafadznya iman, tapi istidlalnya atau penunjukan dalilnya itu mewajibkan ilmu. Pelajari ilmu yang melahirkan iman. Di dalam lafadz iman terkandung ilmu. Wajibnya ilmu. Kedua, wa amilu sholiat, wajibnya beramal. Setelah belajar, memahami, amalkan. Amal soleh adalah pengamalan terhadap ilmu agama ini. Tawasaw bil haq, ini dakwah. Saling memberikan wasiat tentang kebenaran. Diajarkan, didakwahkan. Tawasaw bis sabr, ini sabar. 4 kewajiban. Nah, kalau kita ingin terhindar dari azab, lakukan 4-nya. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka, maknanya tanamkan ke-4 ini. Didik mereka agar faham syariat. Terus amalkan, dakwahkan, dan bersabar. Karena ketika mendakwahkan ilmu, siap-siap mengalami benturan tuh dengan orang-orang yang didakwahi. Orang kafir, orang musyrik ketika didakwahi tidak langsung menerima, banyak yang menentang. Begitu juga ahli maksiat, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang rampok, tukang nyolok, tukang sahau, kedua gaplok. Coba kita nasihati, tong mabok wae atulah, tong judi wae atulah. Apa mereka bilang, aduh hatur nuhun, tos diwartosan, apa begitu? Enggak. Tapi apa bilangnya? Uang-uang saya menang atau rugi, kalah juga saya, kenapa usil kan gitunya? Marah.
Apalagi bandar judi, nah aduh ya penghasilan orang triliunan diobok-obok ku ustadz kan gitunya, marah. Dan seterusnya. Siap-siap mengalami gesekan atau benturan, sabar. Jangan berhenti, jangan belot. Jangan lari mundur ke belakang. Tetap istiqomah di jalan dakwah. Jelas sumber keselamatan. Ini cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Dan itu butuh perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Pengorbanan dari segi waktu, dari segi pikiran, perasaan, uang gitu kan. Kita nggak bisa mendidik langsung anak-anak kita karena kesibukan kita. Terus terangnya ia mah rahasia. Tong dibeja-beja kabatur. Para ustadz tukang ngajar umumnya orang nggak bisa mendidik anaknya sendiri tuh. Riweuh susah. Karena apa? Waktunya habis untuk bekerja di luar atau untuk dakwah, pulang ke rumah dalam kondisi sudah lelah. Apa yang dilakukan oleh para ustadz? Memondokkan anak-anaknya. Dididik di lingkungan yang memang dikhususkan untuk itu. Tidak hanya ilmu tapi juga amal. Lingkungan yang baik. Hanya itu yang bisa dilakukan tuh. Maka lahir banyak pengorbanan. Apa pengorbanannya? Perasaan. Salah satu. Berpisah dengan anak yang masih kecil dalam di tempat yang jauh, dalam jangka waktu yang lama. Ini kira-kira butuh mental yang kuat? Iya. Kadang anaknya nangis gak mau ditinggalkan. Anaknya tegar, kitanya yang nangis. Kasihan sayang ke anak, udah disekolahkan umum aja. Akhirnya kan begitu tuh. Banyak yang sebenarnya gak kuat mental gitu. Karena itulah dibutuhkan pengorbanan. Dalam rangka menyelamatkan anak kita. Selain diri kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Di sini letak ujiannya, letak pengorbanannya, letak perjuangannya. Dari segala aspek. Aspek harta harus kita keluarkan. Aspek waktu harus kita luangkan. Aspek perasaan, aspek juga pikiran, dan semua aspek dikorbankan. Demi keselamatan kita bersama sama anak-anak. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Apabila ini tidak dilakukan, baik karena memang diabaikan, akhirnya anak kecil itu nanti kalau sudah dewasa dia bisa memilih sendiri, tahu sendiri mana yang benar, mana yang salah. Kan banyak yang gitu ya. Betul. Anak kalau sudah besar tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi masalahnya apa dia sanggup istiqomah di atas kebenaran, sanggup istiqomah di dalam menjauhi kesalahan. Coba tanya kepada para pemuda yang mabuk, yang terjerat narkoba. Tahu nggak bahwa itu salah? Pasti tahu lah. Kenapa dilakukan? Nggak sanggup menghindari godaan kenikmatan yang lahir dari hal itu. Tanya kepada remaja-remaji, pemuda-pemudi yang pacaran. Pacarannya kebablasan, pacaran zaman sekarang itu habis nggak tersisa tuh. Tanya, bener nggak itu? Pasti tahu, salah ini keliru. Tapi kenapa dilakukan? Seneng atau udah nggak sanggup menghindari hal itu. Di sini butuh perjuangan, pengorbanan mendidik mereka, membiasakan mereka istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di dalam menjauhi semua kesalahan. Anfusakum wa ahlikum naro. Banyak dalam hal ini orang tua tidak sanggup.
Sekali tidak nurut, 2 kali tidak taat, 3 kali tidak ngagugu, akhirnya akan belah ada geus dewasa ya kan gitunya. Celakalah kedua-duanya. Berdasarkan hal itulah maka orang tua pun banyak yang gagal menghadapi ujian terhadap anak-anaknya. Apa yang harus dilakukan? Ini. Pertama yang harus dilakukan oleh para orang tua kepada anak-anak agar mampu istiqomah mendidik anak-anak adalah pertama, ketahui bahkan yakini selamat celakanya kita salah satunya ditentukan oleh berhasil atau gagalnya kita dalam mendidik anak-anak. Kalau kita gagal, tidak mampu mendidik anak karena kelalaian kita, walaupun kita ahli ibadah, walaupun kitanya taat kepada Allah, tapi membiarkan anak tak terdidik, kita bisa terseret ke dalam azab. Nanti di akhirat, semua hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan, hubungan cinta dan kasih sayang semuanya akan berubah menjadi musuh yang saling menjerumuskan. Termasuk orang tua dan anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian akan ada yang menjadi musuh bagi kalian. Waspada, hati-hati. Jangan sampai ini terjadi. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhillah itu hubungan kasih sayang, cinta. Khalil artinya kan kekasih. Khullah itu kasih sayang. Al-akhillah orang-orang yang berkasih sayang. Apapun itu hubungannya. Istri dengan suami. Orang tua dengan anak. Adik dengan kakak. Seseorang dengan sahabatnya. Dengan soulmate-nya. Dengan bestinya. Itu al-akhillah semua itu. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Itu masing-masing mereka pada hari kiamat akan menjadi musuh. Berantem, bertengkar, saling menyalahkan, saling menyeret ke dalam neraka. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa mah jalinan kasih sayangnya kepada sesama manusia dilandasi oleh ketakwaan. Baik orang tua dengan anak, adik, kakak, suami, istri, seseorang dengan kerabatnya, dengan sahabatnya, dengan temannya. Itu didasari oleh ketakwaan. Saling menasihati, tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Ta'awun alal birri wat taqwa. Amar ma'ruf, nahi munkar. Kalau lihat temannya salah, keliru, diingatkan. Tidak dibiarkan. Kalau melihat temannya itu kelihatan malas dalam menunaikan kewajiban, disupport, diberikan targhib, diberikan dorongan semangat, hayu, hayu, hayu. Saling menolong, saling membantu. Kalau yang menjadi dasar hubungan tersebut adalah ketakwaan. Tapi kalau yang menjadi dasar adalah kepentingan dunia, apa yang terjadi? Kalau temannya salah, keliru, melakukan dosa, segen menegur. Karena ditegur bisa merusak pertemanan, persaudaraan, akhirnya dibiarkan, toleran kepada kemungkaran, malah ikut demi persahabatan. Kan gitunya. Coba, orang tidak mengkonsumsi narkoba. Berteman dengan orang yang tukang mabuk, tukang mengkonsumsi narkoba. Ditawari. Diterima dosa, tidak diterima takut pertemanan rusak. Takut tersinggung dia. Cing atuh sargot wae mah.
Awalnya tah saragot, lama-lama bergot-tergot. Ikut saja teler. Ini. Kita tidak merokok, bergaul dengan teman yang merokok. Cekes mangga ya. Diterima tahu itu haram, tidak boleh. Tidak diterima takut tersinggung. Sakenyot wae mah. Pertama sakenyot, 2 kenyot, akhirnya puluhan kenyot. Akhirnya kempot. Akhirnya menjadi perokok berat. Di akhirat, orang yang terjerumus ke dalam dosa tersebut terkena azab. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan ngambek ke temannya. Dulu kamu kok biarkan saya melakukan dosa? Akhirnya saya terkena azab. Kamu juga harus bertanggung jawab. Berantem kan? Kata si temannya, saya ingin menegur kamu, tapi kan karakter kamu kalau ditegur teh malah ngambek. Saya nggak mau merusak persahabatan kita, makanya saya biarkan kan gitunya. Ada tuh emak-emak akhwat yang lapor ke saya. Ustaz, teman-teman saya akhwat di Calaladar tukang ngaji, udah belasan tahun ngaji, tapi kalau ngumpul-ngumpul tidak ngarumpi atuh. Gibah. Ketika saya menasihati, ukhti ingat gibah jangan. Apa jawabnya? Sok suci kamu. Saya yang dimarahi. Gimana tuh caranya Ustaz? Kan gitunya. Ada. Ini emak-emaknya bukan di sini, bukan di Cimahi. Di daerah lain. Kalau di sini enggak, ya. Enggak beda. Bawa asal nate ti dieu gitu. Terus pindah ke Bandung. Ada tuh yang begitu. Akhirnya nanti akan saling menuntut di akhirat. Kita kan pernah membahas tentang Al-Qiyamatul Kubro. Kiamat besar. Salah satunya tentang hisab. Salah satunya kita pernah membahas bahwa terjadi pertengkaran di akhirat. Bertengkar antara guru dengan murid, antara orang tua dengan anak, antara seorang dengan kerabatnya, dengan sahabatnya. Bahkan seseorang bertengkar dengan dirinya, dengan anggota badannya. Dan nanti mulut dikuncinya, nggak bisa ngomong. Yang ngomong apa? Tangan, kaki. Tangan, kaki nggak bisa bohong. Ngomong secara jujur bahwa saya dulu pernah begini begitu. Mulut mau membantah, nggak bisa dikunci itu. Atas kuasa Allah. Setelah beres, Allah biarkan dibuka lagi mulutnya. Maka mulutnya ini marah kepada tangannya, kepada kakinya, kepada kulitnya. Kenapa kamu mencelakakan kita? Dulu aku berbuat gini untuk menyenangkan kalian. Tuh, celaka kalian. Berantem antara seseorang dengan anggota badannya. Bahkan pertengkaran juga terjadi antara ruh dengan jasadnya. Bayangkan kalau ruh dengan jasad berantem. Seseorang berantem dengan anggota badannya. Apalagi dengan orang lain yang ketika hidup di dunia memiliki hubungan, muamalah. Di bidang apapun, muamalah di bidang ekonomi seperti jual beli, muamalah di bidang pendidikan seperti sekolah, muamalah di bidang dakwah seperti yayasan dakwah, kegiatan-kegiatan dakwah seperti ini. Kan ada ta'awun di sini. Nanti ketika ada kekeliruan, kesalahan dibiarkan, bertengkar, berantem. Jangan sampai ini terjadi. Kita menjadi musuh bagi orang terdekat kita. Suami istri yang di dunia saling mencintai, saling menyayangi, saling care, peduli, perhatian. Nanti akan berantem di akhirat. Orang tua dengan anak.
Seseorang dengan adiknya, dengan kakak atau dengan kerabatnya. Seseorang dengan sahabatnya. Sekarang di dunia sangat romantis, sangat mesra, sangat akrab. Di akhirat jangan sampai menjadi musuh yang saling menjerumuskan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian akan ada yang menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati kalian. Fahdharuhum, waspada kalian. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua kasih sayang, cinta yang terjalin antara sama manusia di akhirat berubah menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Hubungannya dimanage atas dasar ketakwaan. Saling menunaikan hak dan kewajiban. Saling menasihati, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Ta'awun alal birri wat taqwa. Dan tidak ta'awun alal ithmi wal udwan. Beramar ma'ruf nahi munkar. Karena cinta dan kasih sayang ingin selamat sampai ke akhirat. Maka orang-orang yang bertakwa di akhiratnya pun akan saling menolong, saling membantu, saling memberi syafaat. Perhatikan Al-Quran yang terdapat dalam surah Tur. Kata Allah, walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan. Kenapa anak-anaknya ikut iman? Dididik atau dalam tidak dididik memerenan liar jadi natanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami satu golongankan anak-anaknya dengan orang tuanya. Karena sama-sama iman. Walaupun level dan kualitas imannya berbeda. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini, maknanya adalah anak-anak akan dikatrol, diangkat derajat di surganya selevel dengan orang tuanya yang ada di level lebih tinggi. Walaupun amalan anak-anaknya itu jauh di bawah amal orang tuanya. Orang tuanya itu ahli ibadah dengan kualitas dan kuantitas ibadahnya luar biasa. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, dia tidak hanya sholat fardu berjamaah di masjid di awal waktu. Rawatibnya dilaksanakan, setiap ke masjid tahiyatul masjid, syukur wudu, duha, apalagi tahajud. Tidak hanya saum yang fardu Ramadan, tapi saum sunat juga. Senin, Kamis, Daud, dan saum-saum sunnah, Arafah, Muharram, dan seterusnya. Terus tidak hanya zakat, dia infak sedekah tiap hari. Dia baca Al-Quran. Pokoknya mah hebat. Anaknya muqtasid, musaddad. Makna muqtasid atau musaddad itu simpel, hanya melakukan yang fardu saja, yang sunnahnya ditinggalkan. Dosa apa tidak? Tidak dosa. Dan anaknya ke surga. Orang tuanya ke surga. Tapi beda level. Orang yang fardu kalaku sunnah kalampah surganya lebih tinggi daripada orang yang hanya melakukan yang fardu tapi meninggalkan yang sunnah. Sama-sama di surga tapi levelnya berbeda. Maka level anak-anaknya dikatrol, ditingkatkan selevel dengan level surga orang tuanya. Walaupun iman dan amalnya jauh di bawah orang tua. Lihat. Kenapa? Salah satunya ini sebagai balasan bagi orang tuanya. Atau jangankan di akhirat. Di dunia, sekeluarga
suami istri, anak-anaknya, sama mantunya, cucunya. Waktu liburan ngabring, pak iring-iring. Di hotel bintang 7 liburan. Cuma orang tuanya itu di Presiden Suite yang semalamnya 40 juta. Lebarnya mending beli motor atau mobil lumayan tuh. Anak-anaknya di kamar standar. Yang mungkin semalamnya hanya 1 juta. Kunci yang diberikan sesuai dengan lantai yang kamarnya ada di lantai itu. Kalau kita ada di lantai 15, nggak bisa kita dengan kunci itu pergi ke lantai yang lain. Anak-anaknya di lantai bawah dengan kamar standar, orang tuanya di suite presiden, di presiden suite, di lantai yang lebih tinggi. Sama-sama tuh ada di hotel itu. Kira-kira orang tuanya kebahagiaannya sempurna apa tidak? Enggak. Kamarnya lega, selega masjid ini. WC-nya juga ada 3 macam. Di dalam WC-nya ada yang dengan shower, ada bathtub, ada whirlpool-nya. Whirlpool itu ya kolam kecil, ada air panas, terus ada air muncrat yang menekan bagian tubuh kita serasa dipijit. Enak, bisa tibra di sana. Banyak buah-buahan, makanan, view-nya bagus gitu. Hanya berdua suami istri, bahagia enggak? Kurang. Ari anak incu kamarananya. Sebagai orang tua lihat yang enak-enak, ingat ke anak ke cucu. Aduh, ya karsap si incu si bungsu ya. Kurang, ya enggak? Itu baru di dunia. Maka demi kebahagiaan yang lebih sempurna, telepon ke manajer hotel atau ke resepsionis. Tolong di-upgrade semua anak-anak saya, semuanya selevel dengan saya. Di-upgrade, pindah. Wah, baru bahagianya itu sempurna banget. Ya enggak? Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat. Di surga. Kalau kita menempati surga level tinggi tapi nggak ada anak cucu, nggak ada yang kurang atunya. Tidak sempurna ini kebahagiaan. Harus bareng-bareng dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan adik kakak kita. Baru sempurna nih. Lihat. Betapa ketakwaan yang melandasi persaudaraan atau kekerabatan atau persahabatan itu bisa saling membantu sampai ke akhirat. Saling memberi syafaat. Kalau semua hubungan kekerabatan, persahabatan termasuk antara orang tua dan anak dilandasi oleh ketakwaan. Bisa sampai ke akhirat nanti. Karena itulah maka hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak atau kekerabatan yang lainnya wajib didasarkan kepada ketakwaan, dimanage oleh ketakwaan, saling membantu, saling mengingatkan, saling beramal ma'ruf nahi munkar, saling mensupport, saling ta'awun alal birri wat taqwa, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Maka inilah yang akan menyelamatkan sampai ke akhirat. Inilah yang kedua, anak sekaligus harta tadi sebagai ujian. Pertama anugerah tadi, yang kedua sebagai ujian. Yang ketiga, anak dan harta juga sebagai harapan. Mengharapkan apa?
Tadi sudah disinggung sebagian. Anak itu bisa menjadi sumber kebanggaan dan sumber kebahagiaan di dunia. Selain di akhirat nanti. Dengan cara bagaimana mencetak mereka. Mendidik, mengarahkan untuk menjadi anak soleh. Begitu anaknya menjadi taat, menjadi ahli ibadah, kahiji reus. Reus itu apa? Bangga. Kedua, membuat kita tenang, tentram. Nyaman melihat anaknya sebelum subuh sudah bangun, sudah kedengaran baca Al-Quran di kamarnya, mungkin sholat tahajud, mungkin membaca Quran atau memurojaah. Sebelum subuh sudah ke masjid, terdengar dia yang azan. Atau mungkin orang lain yang azan, kemudian terlihat dia sholat sunnah, tahiyatul masjid, sholat qoblah, terus pas jadi sholatnya berjamaah, bahkan mungkin jadi imam. Setelah itu kemudian wirid, berdoa, pulang ke rumah baca Quran lagi, dan seterusnya. Adem. Perasaan orang tua tentrem, bahagia. Reg-reg kata orang Cimahi. Ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan qurrata ayun. Di akhirat, anak yang soleh ini akan menguntungkan orang tua dari beberapa segi. Segi pertama, anak itu akan melahirkan pahala jariyah yang tak putus-putus mengalir terus ke orang tua, walaupun orang tuanya sudah mati. Dari mana pahala ini dapat? Dari 3 hal. Pertama, dari amal soleh ibadah yang dilakukan anak-anak. Kalau anak-anak itu dididik oleh orang tua langsung, orang tua sekaligus menjadi guru bagi anaknya. Karena dengan beberapa hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi kalau anak ini dididik baca Fatihah, tadinya tidak bisa jadi bisa, tadinya tidak hafal jadi hafal. Setiap anak baca Fatihah, kita sebagai orang tuanya dapat pahala. Baca surat lain atas didikan kita dapat pahala. Kita didik sholat, pas setiap anak sholat kita dapat pahala dari sholat anak. Terus tauhid diajarkan, diaplikasikan, kita dapat pahala. Kitanya mati, anak kitanya masih hidup mengamalkan semua ilmu dari kita. Ngalir terus tuh. Apalagi kalau anak kita ngajarkan lagi ilmu dari kata ke orang lain, ngalir terus, ngalir ke anak kita, ngalir ke kita. Dari sini kita dapat pahala jariyah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila min 3." Kalau anak Adam mati, putus semua amal. Pahala dari amalnya putus kecuali 3. Salah satunya al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Dari sanalah kita dapat pahala. Gimana kalau kita nggak ngajar langsung? Karena nggak sanggup dari segi ilmu atau dari segi waktu. Ilmu ada, tapi waktu nggak bisa. Seperti para ustadz. Nggak ada waktu untuk bisa mendidik anak-anaknya. Apa yang dilakukan? Disekolahkan, dipondokkan, dipesantrenkan. Ada nggak peran orang tua di dalam belajarnya anak di sekolah atau di pondok, di pesantren? Ya jelas ada. Kita mensupport, kita membiayai, kita mengantar jemput. Itu peran yang kita mainkan dalam proses belajar mengajar di pondok, di sekolah. Itu juga melahirkan pahala jariyah. Apa yang kita lakukan sekarang ngaji di sini ada pahala. Siapa yang dapat pahala? Tentu saja kita, asal ikhlas ya. Siapa lagi? Ini yang punya andil terhadap masjid ini. Yang membangunnya, yang mewakafkan tanahnya, yang punya wewenang di sini memberi izin kepada dan fasilitas kepada kegiatan ini. Ini semua punya andil.
Kalau tidak diizinkan, maka tidak akan kita bisa begini. Dapat pahala? Dapat. Seberapa banyak? Sesuai dengan kadar keterlibatan dia dalam kegiatan seperti ini. Ada umpamanya, ada lampunya, ada kameranya, ada internetnya, ada operatornya, kameramennya, semua. Punya andil, punya peran. Semua dapat pahala sesuai dengan kadar peran yang dimainkannya di sini. Mungkin beberapa tahun yang akan datang, 10 tahun, 20 tahun, kita semua sudah mati mungkin. Siapa yang lebih dulu kita nggak tahu. Saya nggak keberatan kalau antum duluan. Tapi rekaman dari kajian ini masih ada, masih beredar, nempel di internet, tersebar ke seluruh dunia. Tapi kan orang di luar negeri nggak paham bahasa kita. Sekarang juga sudah ditemukan teknologi yang bisa menerjemahkan sebuah video langsung kan? Mungkin beberapa tahun yang akan datang ada video ceramah umpama kita ingin mendengarkan ceramah syekh dengan bahasa Arab di Saudi umpamanya. Tapi pakai bahasa Arab kita nggak tahu. Ada aplikasinya, tek langsung. Begitu dia ngomong kedengaran pakai bahasa Sunda bisa, bahasa Indonesia bisa kan gitu ya? Bisa. Kita sekarang ngomong pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia, nanti bisa terfahami oleh orang di Amerika, di Afrika, di Australia, di semua penjuru dunia. Karena ada aplikasi terjemahan. Kitanya sudah mati, dakwahnya ini masih nyebar. Setiap orang yang punya andil terhadap terselenggaranya dakwah ini punya pahala, kebagian pahala. Seberapa besar? Sesuai dengan besarnya peran dia dalam kegiatan seperti ini. Bayangkan anak kita terdidik di pondok, di pesantren karena support kita. Andil kita pertama uang. Kedua kita memberikan nasihat agar anak tetap semangat, tidak loyo, tidak manja, tidak rewel, tidak tantrum, tidak ngadat gitu. Ketiga kita berkorban perasaan, berkorban waktu, segala macam. Itu melahirkan pahala jariyah. Itulah sumber pahala yang pertama yang kita dapat dari anak-anak kita. Yaitu dari ilmu yang kita ajarkan atau peran yang kita berikan agar anak bisa belajar. Kedua dari doa anak kita. Doa anak ke orang tua itu jariyah loh. Tadi idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin, salah satunya wa waladun sholihun yad'ulah. Doa anak soleh yang mendoakan orang tua. Lihat di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaitkan kesolehan seorang anak dengan doa. Makin sering seseorang mendoakan orang tuanya, makin besar kadar kesolehan. Salah satu kriteria kesolehan anak adalah dilihat seberapa sering dia mendoakan orang tua. Ikhwan, mau kita jadi anak yang soleh? Tingkatkan, persering doa kita untuk orang tua. Bayangkan kalau umpamanya kita mendoakan ke orang tua setiap hari. Maka sehari sekali itu merupakan ketidaksolehan. Masa sehari sekali mendoakan orang tua? Padahal orang tua itu perhatiannya setiap saat. Maka doakan orang tua puluhan kali dalam sehari. Baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau di dalam sholat berjamaah yang wajib agak sulit mendoakan orang tua. Karena kita tidak bisa bebas menjadi imam ataupun makmum dalam sholat berjamaah ya. Tapi dalam sholat sunnah. Bebas mau sebanyak apapun. Setiap sujud doakan orang tua. Setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la dulu minimal 3 kali ya. Setelah itu doakan orang tua.
Dalam sholat-sholat sunat, apalagi tahajud tuh. Perbanyak, perlama sujudnya. Setelah subhana rabbiyal a'la, bisa 3-10 kali doakan orang tua. Gimana doanya? Hafalkan tuh doa sholat janazah. Di takbir yang ketiga ya. Takbir pertama baca apa? Fatihah, boleh ditambah surat. Tidak ada doa iftitah dalam sholat janazah. Takbir kedua baca sholawat seperti sholawat dalam tahiyat. Nah, di rakaat di takbir ketiga untuk si mayit. Hafalkan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal bad. Terus sampai wa adkhilhul jannah wa 'idhu min adzabil nar wa adzabil qabr. Tujukan itu untuk orang tua. Kalau dibaca sehari sekian kali, nggak akan lupa. Pas suatu saat tetangga meninggal, kita ikut menyolatkan, tidak harus sibuk ngapalin dulu kan. Selama ini kan gitu, aduh tetangga meninggal, sibuk kok tuh. Ngapalkan mendadak. Hafal tidak? Hafal. Tapi pas sholat takbir, naon tadi terlupa lagi. Ada yang begitu? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Kalau orang yang haji atau yang umroh di Mekah, di Madinah, seusai sholat fardu, hampir bisa dipastikan selalu ada sholat jenazah. Karena dibaca terus sehari 5 kali, selama berhari-hari, nempel kuat tuh. Jadi pulang dari umroh dari haji ke rumah, jarak sebulan ada yang mati masih hafal. Tapi setelah 2 bulan, 3 bulan baru lupa lagi. Nah, agar tidak lupa, baca setiap hari. Tujukan kepada orang tua yang sudah meninggal. Maka akan terjaga hafalan kita dan doa kita kepada orang tua terus. Ini akan menjadi jariyah wa waladun sholihun yad'ulah. Ya. Itu yang kedua doa. Yang ketiga, ini secara spesifik walaupun bagian dari doa, adalah istighfar sang anak untuk orang tua bisa melahirkan pahala bagi orang tua. Sebagaimana sebuah hadis menjelaskan nanti di akhirat ada seseorang yang diberikan oleh Allah pahala yang banyak. Orang itu kaget. Rabbi anna li hadza. Ya Allah, dari mana aku dapat pahala sebanyak ini? Rasanya belum pernah beramal dengan amalan yang pahalanya sebanyak ini. Apa kata Allah? Dijawab, min istighfari waladika lak. Ini dari istighfar anakmu bagi kamu. Yang istighfar anak dapat pahalanya orang tua. Dan ini menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tua, sekaligus yang menyelamatkan orang tua dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Maka tak heran apabila anak menjadi tumpuan harapan orang tua untuk keselamatan orang tua lahir batin dunia sampai akhirat. Karena tadi anak bisa melahirkan pahala yang jariyah. Baik dari amalan yang dilakukan oleh anak-anak atas hasil didikan kita. Yang kedua dari doa-doa mereka. Dan yang ketiganya dari istighfar mereka. Betapa dahsyatnya peran anak di dalam menyelamatkan nasib orang tuanya di akhirat nanti. Terlebih kalau si orang tua berupaya maksimal mengajarkan Al-Quran Sunnah kepada anak itu sampai faham, diamalkan, dihafalkan. Apa yang terjadi? Maka anak tersebut akan menyebabkan pertama,
dia akan dianugerahi oleh Allah dengan disebut tajul waqar. Artinya apa? Mahkota ketenangan. Disebut juga di dalam riwayatin tajul izzah, mahkota kemuliaan. Tajul karamah. Tidak hanya si anak tapi orang tuanya juga. Orang tuanya akan memperoleh mahkota kemuliaan karena hafiznya sang anak terhadap Al-Quran. Hasil didikan orang tua, walaupun tidak langsung mendidik, minimal hasil support orang tua memondokkan anak di pondok tahfidz sehingga hafal Al-Quran, maka kemuliaan yang diberikan oleh sang anak kepada orang tua tidak hanya berupa diselamatkannya orang tua dari api neraka, dimasukkannya ke dalam surga, bahkan diberikannya mahkota kemuliaan. Lihat betapa agungnya harapan yang bisa diungkapkan di dalam agama kita tentang apa? Peran seorang anak di dalam bahagiakan orang tua. Dan ini hasil didikan dan jerih payah orang tua. Karena itulah jangan biarkan hubungan kita dengan anak kita berubah menjadi permusuhan karena lalainya kita dalam mendidik anak, tapi sebaliknya jadikan anak sebagai sumber kebahagiaan bagi kita, baik di dunia sampai di akhirat nanti ya. Mohon maaf lebih 11 menit dari waktu yang ditetapkan. Cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Yang mau ditanyakan ada dua Pak Ustadz, yang terkait doa untuk orang tua yang Allahumma gfir lahu itu, sama yang istighfarnya. Yang pertanyaan keduanya yang istighfarnya Pak Ustadz. Itu kan kalau sholat jenazah ya Ustadz, kalau jenazahnya wanita kan Allahumma gfir laha. Nah untuk ke orang tua misalkan dua-duanya sudah meninggal, lafaznya gimana gitu Pak Ustadz. Yang ke pertanyaan yang kedua, cara istighfar untuk orang tua itu seperti apakah? Apakah ada lafaznya tersendiri atau ada doanya atau astagfirullah biasa gitu Pak Ustadz yang diniatkan untuk orang tua? Itu pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Jazakallah. Ya wa jazakallahu khairan. Jangan jazakallah saja. Tapi khairah. Sebab bisa aja jazakallahu syarra. Semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Pakai khairah ya. Jangan pakai alif lam, jangan pakai jazakallahu alfa khairin. Semoga Allah membalasmu dengan 1000 kebaikan. Sedikit. Jazakallahu khairah. Khairah itu sudah tidak terhitung dan bentuk kebaikannya juga tidak terbatas. Sebenarnya dua pertanyaan itu satu. Bagaimana istighfar, lafaz istighfar untuk orang tua? Nah, itu doa Allahumma gfir lahu itu istighfar. Istighfar itu memintakan ampunan. Kalau ayah yang meninggal ibu masih ada, maka lafaznya dengan hu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Kalau yang sudah meninggal ibu dengan ha, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Tinggal hu-nya diganti dengan ha. Kalau dua-duanya Allahumma gfir lahuma, hu-nya diganti dengan huma. Dua-duanya Allahumma gfir liwalidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wasi' madkhalahuma wagsilhuma bil ma'i wa thalji. Pokoknya hu-nya itu sama diganti dengan huma. Kalau kita mendoakan lebih dari 2 orang, kakek nenek
Atau mungkin ada adik kakak yang sudah meninggal. Kita dirinci Allahumma gfir li walidayya wali akhi. Atau wali ukhti kalau yang sudah meninggal itu perempuan. Terus warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum. Dan seterusnya. Hu-nya diganti dengan hum. Jadi itu permainan domir. Domir itu apa? Kata ganti. Kalau seorang laki-laki hu, seorang perempuan ha. Dua orang laki perempuan huma. Kalau banyakkan 3 atau lebih jadi hum. Ya. Kalau 4 orang hum juga, pokoknya 3 ke atas, 1000 orang juga hum ya. Kalau setengah, separuh, nggak ada orang setengah ya. Kita ke surat. Ustadz izin bertanya. Ana dan bapaknya anak-anak sudah cerai. Berarti dengan suaminya ya. Janda nih. Dan 2 anak laki-laki yang besar bersama ayahnya. Dan malah sama nenek kakeknya. Jadi sama ayahnya sama nenek kakek ini teh cing ulangi. 2 anak laki-laki yang besar bersama ayahnya dan malah sama nenek kakeknya. Jadi ngariung bareng bapakna, anakna, nenek kakeknya. Ayahnya nggak tahu kemana ya Ustadz. Berarti nggak sama ayahna tuh. Sok ulangi. Anak dan bapaknya anak-anak sudah cerai, ya. Dan anak laki-laki yang besar bersama ayahnya. Tapi ayahnya nggak tahu kemana, berarti nggak bersama tuh. Jadi 2 anak laki-lakinya bersama nenek dan kakeknya. Ayahnya nggak tahu kemana, kabur ya teteh. 2 anak yang kecil sama saya. Pertanyaannya, berapa anaknya coba? 4. 4 kan 2 anak laki-laki yang besar sama kakek nenek, 2 anak kecil sama saya. Berarti jadi 5-nya ada di mana? Nah, jika saya hanya mengingatkan anak yang gede di sana, tidak dididik langsung karena keterbatasan komunikasi bersama mereka. Bagaimana Ustadz? Padahal saya sudah berusaha memberikan pembelajaran agama sebisa anak. Hanya bisa berdoa untuk mereka berdua di sana. Ketakutan anak kelak dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Berupaya maksimal untuk mendidik, membiayai, menasihati. Di luar kemampuan dia ya sudah. Di luar tanggung jawab dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani seseorang dengan kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya hanya begitu ya udah, gimana lagi? Selebihnya dari itu nggak mampu. Karena dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagaimana jika seseorang mengingatkan saudaranya terus-menerus karena dia pelaku riba? Apakah boleh setiap hari atau harus melihat sikon? Ya lihat sikon. Sesering yang kita bisa ingatkan. Stop riba. Riba itu menghancurkan kehidupan kita. Riba itu ngajak perang kepada Allah dan Rasul. Riba menyebabkan tercabutnya barokah dari harta dan kehidupan kita. Ya, ingatkan terus. Lihat sikon, jangan di hadapan orang. Jangan ketika dia ngumet banyak masalah,
cari momen yang pas untuk memberikan nasihat. Anak saya sudah 12 tahun tapi masih susah salatnya. Turunan ya tete. Susah salatnya, disiplinnya, padahal sudah diingatkan terus dan dicontohkan. Apalagi sudah sering didoakan. Susah untuk dinasihati, suka tidak terima, dan ujung-ujungnya marah. Jadi suka menguras emosi. Bagaimana caranya supaya nasihat yang diberikan masuk ke hatinya dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Ada dua macam ikhtiar. Ikhtiar hissi dan ikhtiar syar'i. Ikhtiar hissi adalah ikhtiar yang realistis, langsung. Menasihati, mendidik, terutama boleh memberikan hukuman, boleh. Apa hukumannya? Disesuaikan dengan karakter anak dan kemampuan kita. Mungkin saja hukumannya umpamanya tidak diberi uang jajan atau dikurangi. Pokoknya kalau zuhur tidak sholat di masjid, jangan berharap ada jajan untuk hari ini. Atau kalau minta kuota nggak akan dikasih. Atau hukumannya kalau sholatnya sekali tidak di masjid, dikerem di kamar nggak boleh keluar. Atau hukuman lain yang sesuai dengan kondisi dan situasi, ya. Kedua, dengan iming-iming, targhib namanya. Dengan memberi hadiah. Kalau umpamanya sekali sholat di masjid, uang jajan nambah. Kalau umpamanya sehari ini sudah bisa membaca Al-Quran, 1 halaman 1.000. 10 halaman 10.000. Boleh? Boleh. Awalnya dia beramal karena itu, tapi lama-lama insya Allah terbiasa, akhirnya karena sudah disiplin begitu, lama-lama mau diburuhan mau tidak tetap. Dulu anak-anak saya sebelum dipondokan masih SD gitu ya, oleh ibunya itu kalau mau uang jajan harus baca Iqra dulu, 1 halaman sekian. Datu lagi main juga, berbat pulang. Umi mana Iqra, mana Iqra. 5 halaman ya, itu tuh. Akhirnya cepat selesai itu. Apakah ketergantungan enggak? Kalau enggak dikasih uang menjadi tidak ngaji? Enggak juga. Akhirnya mereka terus disiplin walaupun tidak dikasih. Tak terasa Iqra-nya 6 jilid tamat dalam waktu yang lebih singkat. Walaupun sehari berkali-kali, umpamanya main jajan habis datang lagi. Mana Iqra Mi, mana Iqra. Perhatikan, simak ya, sekian halaman. Semangat itu. Ya. Bisa juga kita terapkan ke sholat. Kalau kamu sholatnya di masjid, ada tambahan uang jajan. Ya. Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dalam kitab Al-Hikmah fi Da'wati Ilallah Ta'ala menjelaskan salah satu metodologi dakwah adalah dengan memberi iming-iming dunia. Boleh? Boleh. Dan ditetapkan oleh Al-Quran. Kenapa mu'allaf dikasih zakat walaupun dia kaya? Ini iming-iming dunia. Ini agar mereka termotivasi untuk mengamalkan agama ini. Termasuk orang gitu. Nabi SAW punya ternak yang banyak. Ada orang kafir melihat seperti kabita.
Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, kamu suka kepada ternak saya? Suka. Mau? Mau. Ambil semuanya. Diambil semuanya. Tidak disyaratkan ambil asal masuk Islam, enggak. Tapi apa akibatnya? Dia pulang ke kampungnya, ke kaumnya, lalu berkata, ayyuhan nas aslimu fa inna Muhammadan a'ta'an lam yakhshal faqr. Hai manusia, Islamlah kalian. Karena Muhammad memberikan dengan pemberian orang yang tak takut miskin. Diberi itu saya segini. Islam sekampung tah. Dengan iming-iming dunia. Ya, itu dibolehkan. Ini namanya ikhtiar hissi. Kedua, ikhtiar syar'i. Ada dua. Pertama, doa. Doakan agar anak kita menjadi anak yang soleh. Hafalkan doa-doa dari Al-Quran, dari hadis yang sahih. Apa doa dari Al-Quran yang populer? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa para nabi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa-doa dari Al-Qur'an. Untuk siapa? Untuk anak-anak. Agar anak-anak menjadi orang yang menegakkan sholat, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat dari Al-Quran. Itu hafalkan. Lalu baca dalam sujud, di dalam sholat. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bertakwalah kita kepada Allah. Karena siapa orang bertakwa, Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya jadi mudah. Ketika ada orang terdekat kita, istri kita, anak kita, saudara kita, sahabat kita, orang tua kita, nyebelin, membuat kita resah gelisah, maka yakinilah itu azab yang Allah berikan kepada kita karena kedurhakaan kita. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, in asaitullah fara'aitu athara dzalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati. Kalau aku bermaksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk maksiatku itu pada buruknya akhlak istriku, anak-anakku, bahkan binatang tungganganku. Istrinya yang tadinya taat menjadi menentang, anak-anak yang tadinya menurut menjadi cuek. Bahkan binatang tunggangannya ngadadak. Itu dampak dari dosa. Allah menyatakan, wa ma asabakum min musibatin illa fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa diri kamu itu karena dosa-dosa kamu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ma nazalal bala illa bidzam wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah bala turun. Bala itu termasuk nyebelinnya orang terdekat kita. Istri kita, anak kita, orang tua kita, bikin kita kesal. Itu karena dosa. Dan tidaklah bala ini diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat. Makanya solusi yang harus dilakukan bila melihat orang terdekatnya bikin kita kesal adalah taubat. Karena kekesalan kita karena orang terdekat itu azab dari Allah.
Begitu kita bertaubat, menjauhi dosa, meningkatkan ibadah, takwa, Allah beri jalan keluar. Allah akan ubah hati orang-orang sekitar kita yang tadinya nyebelin menjadi nyenengin, yang tadinya membangkang menjadi menurut, dan seterusnya. Ini ikhtiar syar'i. Jadi lakukan seperti itu ya. Termasuk anak kita yang bandel umpamanya, selain karena memang turunan tadi, mungkin azab bagi kita atas dosa-dosa kita. Allah mengadab kita dengan dibandelkannya anak-anak kita ya. Bagaimana menghadapi rasa khawatir antara menambah anak tapi khawatir tak mampu mendidik dengan baik? Tadi tingkatkan dengan ditambahkannya anak anugerah itu. Nambah rizki kita, tingkatkan ketakwaan kita. Ya, anggap anak ini sumber investasi yang menguntungkan dunia dan akhirat. Nambah anak, nambah pahala. Nambah anak, nambah penggugur dosa. Nambah anak, nambah rezeki, nambah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Itu yang kita munculkan dalam hati kita, maka tak akan ada kekhawatiran. Ustadz, anak saya ingin menjadi tentara. Tapi saya tidak setuju dikarenakan tahu kalau pendidikan tentara keras. Jujur saya tidak ikhlas jika anak saya kena pukul atau pecutan seorang pelatih. Tapi anak saya kekeh dan dia bilang ini panggilan jiwa. Anak saya insya Allah soleh, penurut dan rajin membantu pekerjaan rumah. Apa yang harus saya lakukan? Apa harus menyetujui cita-cita dia? Iya. Kumaha tuh jawaban? Saya banyak dengar cerita dari tentara atau polisi ketika mereka itu mengalami pendidikan. Walaupun tadinya remaja masjid yang selalu di masjid dan seterusnya, masuk camp bisa berubah. Walaupun setelah nanti pangkatnya tinggi, Allah kasih lagi anugerah hidayah mungkin. Tapi tidak ada yang menjamin. Sekarang betapa banyaknya polisi-polisi yang sudah habis pendidikan, punya pangkat, punya jabatan, ngaji, ada banyak. Atau TNI, banyak. Saya punya banyak kenalan, baik di Polda, di Mabes, di Kodam, ataupun di Mabes TNI, yang sudah ngaji. Yang ngaji sunnah. Bahkan jenderal sudah pensiun sekarang ya. Pernah menjadi Kapolri? Iya. Sekarang ngaji. Ada. Jadi semoga saja anugerah hidayah Allah berikan nanti. Tapi di masa pendidikan memang siap-siap saja harus mungkin mengalami degradasi iman mungkin. Karena memang dikondisikan. Sholat dikasih waktu, dikasih. Tapi dibatasi waktunya. Kalau lewat dari waktunya belum selesai sholat, ya kena hukuman. Ya begitulah, semoga Allah mempermudah dan terutama menganugerahkan hidayah kelak. Terakhir ya, jangan ada lagi yang bertanya. Saya punya anak laki-laki 20 tahunan. Dia tidak mau sholat. Sholat Jumat juga kadang-kadang. Setiap hari saya selalu ingatkan baik-baik secara halus sampai keras. Bila saya ingatkan secara keras malah balik mengancam keluar Islam. Saya selalu mendoakan dia dalam setiap sholat. Apa tindakan lain yang harus saya lakukan?
Sama dengan yang tadi. Tapi ini pelajaran. Mungkin terlambat. Dia tidak mendidik dari kecil dari TK. Dari kecil dari TK kurang terkondisikan, pas sudah gede baru diarahkan, ya nggak susah. Ibarat pohon, ketika masih kecil kita arahkan dahannya ke arah yang kita inginkan. Bisa. Tapi kalau sudah gede, sudah kuat, kita bengkokkan kan susah ya. Dipaksa patah tuh. Seperti itu juga anak. Kalau diarahkan dari kecil, dari mulai TK, dikondisikan, mudah diarahkan. Tapi kalau sejak kecil TK dibiarkan, SD dibiarkan, pas SMP atau SMA ya, baru dididik, wah itu keras sekali. Ini apalagi 20 tahun. Mungkin si ibu ini terlambat memberikan pendidikan kepada anak. Ini pelajaran bagi yang lain. Mumpung anak-anaknya masih usia TK, arahkan sekarang, kondisikan sekarang agar terbiasa menerima nasihat dan pendidikan yang baik ya. Cukup ya, sampai di sini aja. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.